Sebelum sampai di candi, kita akan melewati bukit-bukit dan kita di bawahnya Bukit Pas, dan kita juga bisa melihat di sini ada perkebunan ketela pohon nanas. Jadi sebelum nyampe kita sudah disuguhi pemandangan-pemandangan yang indah, pemandangan dan juga udara-udara yang indah ya teman-teman ya. Jadi kita tidak rugi kalau datang ke sini. Jadi sebelum kita bercerita tentang mistis, jadi kita bercerita tentang keindahan alam yang diciptakan Tuhan. Pas sekali saat ini cuaca lagi cerah, jadi menambah keindahan alamnya untuk bisa kita nikmati ya teman-teman ya. Tapi jujur juga sebenarnya saya juga takut, karena baru kali ini saya datang ke sini. Takut saya tahu-tahu ada lahar dingin datang, jadi bisa saja saya kena lahar itu. Dan menurut cerita masyarakat memang lahar ini datangnya juga secara tiba-tiba. Lahar dingin ini yang mereka turun, yang lahar dingin ini turun bawa material berupa batu, berupa pasir dan air. Jadi sangat takut juga sebenarnya saya. Jadi jujur saya sebenarnya juga agak takut, tapi karena melihat keindahan alam di sini, jadi sedikit terlupakan rasa takut itu. Jadi terus saya untuk menelusuri, karena saya juga belum pernah ke sini, belum pernah saya untuk melihat candi gambar ini seperti apa. Makanya saya agak sedikit takut pun tetap menekat. Kita sudah sampai ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai, tempatnya masih terlihat asri, dan juga ini udaranya sangat sejuk karena ini di atas bukit kita. Tahukah Anda ini di mana? Ya, ini di lereng Gunung Kelut. Ternyata di lereng Gunung Kelut terdapat satu candi yang jarang dikunjungi orang ya teman-teman, dikarenakan jalannya juga belum begitu rapi. Dan baru kali ini saya juga melihat bahwa di sini ternyata ada tempat candi ya. Dan candi ini sama penduduk sini dinamakan Candi Gambar Wetan. Untuk pemandangannya sangat indah ya teman-teman, dikarenakan di sini masih banyak hutan-hutan, pohon-pohon, jadi udaranya masih sejuk. Kalau kita menghirup udara itu terasa segar sekali. Dan untuk view-nya, untuk kita mau lihat-lihat ke bawah itu ada aliran sungai lahar dari Gunung Kelut ya, yang di bawah itu banyak sekali juga penambang pasir, dan kita bisa melihatnya. Jadi untuk menambah keindahannya juga. Dan candi ini terdapat teras-teras ya. Kalau dari bawah kita melewati teras pertama, teras kedua, teras ketiga, dan yang paling atas juga teras keempatnya ada paling atas teman-teman. Dan di situ kita bisa melihatnya. Dan candi ini menghadap ke barat teman-teman. Di sini masih pemugaran ya teman-teman, dan di sini kalau kita lihat ini ada tujuh teras teman-teman ya. Tapi yang paling atas ini belum tertata rapi karena batu-batunya masih berserakan dan mau dirapikan karena ada pemugaran. Jadi kalau kita sudah naik melewati teras pertama, kedua, dan seterusnya, dan yang paling atas kita juga bisa naik lagi. Ada di atasnya itu ada pohon-pohon, ada hutan gitu. Jadi kita naik, kalau kita di atas kita bisa melihat
puncak Gunung Kelut dari situ juga. Dan dari atas itu kita juga bisa melihat pemandangan yang indah ya. Hamparan-hamparan di sana ada perkebunan, juga sangat indah sekali teman-teman ya. Kalau kita sudah masuk di area paling depan, kita bisa melihat dua arca Dwirapala. Dan di teras atas juga kita terdapat patung lagi, dua patung Dwirapala juga di sana, di atas lagi, di bawah dan di atas dua. Dan ini menurut sejarah, candi ini peninggalan era Majapahit yang digunakan untuk persembahyangan dan juga untuk memuja, untuk memohon kepada Sang Pencipta supaya tidak terkena bahaya letusannya Gunung Kelut. Jadi untuk beribadah, meminta kepada Tuhan supaya tidak terkena lahar-lahar Gunung Kelut. Jadi lahar Gunung Kelutnya itu mengalir di satu tempat. Kalau kita sudah berada di atas sini, kita bisa lihat di bawah ada orang bekerja mencari pasir dan batu, material mereka untuk bangunan, dan itu pasir dan batu dari aliran lahar dingin ya. Jadi lahar dingin bawa batu, pasir, material, dan diambil orang-orang untuk dijual. Kita melihat orang-orang itu begitu berani ya teman-teman ya untuk mengambilnya. Dikarenakan saya bilang begitu berani, kenapa? Saya aja takut untuk membayangkannya, dikarenakan setiap saat itu aliran air ini bisa turun setiap saat. Dan turunnya air lahar dingin ini dia membawa material. Jadi kalau orang berenang pun tidak bisa, dikarenakan kan dia airnya begitu berat karena bercampur dengan pasir dan juga kerikil dan juga batu-batu. Jadi mengerikan. Dan kalau cerita mistis, kalau cerita mistis ini kata orang-orang, jika ada aliran air lahar itu di situ juga ada banyak penghuni makhluk-makhluk halus yang mengikuti ya teman-teman. Itu menurut cerita masyarakat. Jadi agak mengeri juga ya teman-teman kalau begitu.